bisa sih orang tega jual orang lain, apalagi perempuan yang harusnya kita lindungi? Halo kawan zona kriminal semuanya, apapun tepatnya, ya masih bareng aku Berio WB yang tetap ngobrolin hal-hal yang sering kamu dengar, tapi nggak semua orang bisa diajak membahasnya. Kali ini kita bakal ngomongin kasus yang benar-benar merajuk di kalbu dan kentil di hati, yaitu kasus mail order grab. Pengantin pesanan. Ya, kamu nggak salah dengar. Pengantin pesanan. Kedengaran kayak di film kan ya? Nah, ini kejadiannya nyata. Beberapa waktu lalu, ramai kasus cewek-cewek Indonesia, terutama dari Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, yang nikah sama pria-pria dari Tiongkok. Mereka dijanjiin rumah, uang bulanan, bahkan ada yang katanya bakal dibikinin usaha buat orang tuanya di kampung. Siapa sih yang nggak bakal tergoda? Tapi guys, ternyata semua itu bohong, bullshit. Banyak dari mereka yang akhirnya malah dibawa ke luar negeri, terus dijadiin kayak budak, disuruh kerja rodi, dikekang, diperlakukan nggak manusiawi. Bahkan ada yang sampai disiksa guys, dijual lagi ke orang lain sampai mereka nggak bisa pulang. Kadang tuh ya, aku tuh suka pikiran gini guys, gimana bisa sih orang tega jual orang lain, apalagi perempuan yang harusnya kita lindungin, jaga, rawat. Ini bukan sekedar kasus nikah gagal atau kasus nikah loh guys, ini tuh udah masuk ranah perdagangan manusia, human trafficking. Dan yang bikin miris, korban-korbannya itu nggak semua ngerti mereka itu lagi dijebak guys. Bahkan ada yang belum ketemu tapi udah pacaran secara online lalu diajak nikah, karena pelakunya itu pinter banget buat ngerangkai kata. Di awal dibilang nikah siri dulu ya dek, ini baru ilegal, terus dijanjiin nanti kamu bisa kirim uang tiap bulan buat bantu orang tua. Bahasanya semacam gini loh guys, itu salah. Ya siapa sih yang nggak bakal tergoda, apalagi kalau hidup di daerah, kita kerjaan susah dan tiap hari mikirin dapur harus ngebul. Tapi justru celah itulah yang dimanfaatin sama sindikat bajingan ini guys. Kenapa kebanyakan pemesanan dari Tiongkok? Karena di sana itu populasi laki-laki jauh lebih banyak dari perempuan. Lalu budaya prefer anak cowok ditambah kebijakan satu anak dulu, akhirnya sekarang banyak cowok-cowok di sana kesulitan cari istri. Dan karena nyari istri lokal mahal, harus punya rumah, mobil, duit mahar gede, jadinya mereka nyari jalan pintas juga. Akhirnya
muncullah pasar pengantin pesanan ini. Jadi mereka mau dari Indonesia karena biaya pernikahan ataupun biaya kehidupan warga negara Indonesia itu nggak terlalu mahal. Bayangin ya, kamu jadi mereka, saya berangkat dari Indonesia. Ini guys, berpikir banget, mulai itu baru tapi pas sampai sana malah disiksa, dikurung, disuruh kerja kayak budak. Kamu nggak bisa kabur, nggak bisa komunikasi, dan parahnya lagi kamu nggak ngerti bahasanya. Tinggi. Salah satu korban namanya Sugi Purnamawati dari Indramayu. Dia dijanjiin modal usaha keluarga, tapi pas sudah di sana dia malah nggak dikasih nafkah guys, bisa komunikasi sama siapa-siapa, dan dia aja harus bayar 2 juta biar bisa balik ke Indonesia. Tapi untungnya dia bisa minta tolong lewat medsos dan akhirnya bisa diselamatin. Assalamualaikum, saya Sugi Purnamawati, saya dari Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Saya korban perdagangan orang bermodus pengantin pesanan. Sebelumnya, akun TikTok saya mendapat DM dari akun TikTok Sidel yang tidak saya kenal. Akun TikTok tersebut menawarkan perkawinan dengan orang Cina dan menjanjikan keluarga saya akan dijamin setiap bulannya. Terus katanya juga dia memiliki saham salah satu perusahaan di Sulawesi, Indonesia. Tapi kenyataannya setelah saya melakukan pernikahan siri, perjanjian sebelumnya saya tidak pernah dikasih uang. Jangankan untuk mengirim keluarga di rumah, di sini saja saya hanya diberi untuk beli sayuran dan dimakan bersama. Kalau saya menagih janjinya, marah-marah dan mengadu ke agensi, lalu agensi menegur saya. Untuk itu, pemerintah Indonesia, saya minta bantuannya Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Bapak Bupati Indramayu. Saya pengen pulang karena setiap saya pulang saya dimintai uang 65 juta. Sekali lagi, Pak Presiden Prabowo, mohon bantuannya. Saya pengen pulang, Pak. Tapi guys, gak semua korban seberuntung itu. Dan kamu tahu nggak, semua ini bisa kejadian satu hal, kurangnya edukasi dan minimnya pengawasan. Banyak korban yang nggak ngerti prosedur legal buat lintas negara, gampang bisa dokumen hukum dan lain-lain. Dan ya, bukan sepenuhnya salah mereka juga sebenarnya. Kadang emang akses buat dapat informasi kayak gini tuh nggak merata, apalagi khususnya di daerah-daerah terpencil. Nah kawan, dari kasus ini kita belajar satu hal penting. Jangan gampang percaya sama janji-janji manis yang ada di internet, terutama udah ngomongin soal nikah sama orang asing. Bukan berarti cowok luar negeri juga ya, tapi banyak orang jahat yang pakai kedok cinta buat jebak seseorang. Banyak yang kelihatannya manis tapi aslinya itu manis guys. Cinta sejati itu nggak datang dengan pasangan, tipu. Pemerintah akhirnya udah nindak, udah ada 9 orang yang ditangkap karena jadi bagian dari sindikat ini. Terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan modus operandi mail order break ataupun pengantin pesanan, yaitu dengan cara mengambil keuntungan melalui pernikahan
dengan cara menyediakan pengantin wanita warga negara Indonesia kepada warga negara Cina, di mana calon pengantin wanita asal Indonesia tersebut ditampung di suatu tempat di Semarang pada awalnya. Dari kejadian tersebut, yang semula ditampung di Semarang kemudian digeser oleh para pelaku di wilayah Pejaten dan di wilayah Cengkareng. Perlu kami sampaikan bahwa para korban ini berasal dari Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Dari penindakan di 2 TKP tersebut, Subdit Renata berhasil mengamankan tersangka sebanyak 9 orang. Mereka melakukannya secara sistematis dan dijalankan dengan sangat-sangat hati sekali. Ada yang bertugas sebagai perekrut untuk korban, ada yang bikin dokumen kayak paspor palsu gitu, sampai yang itu perjalanan sekaligus penjualannya ke luar negeri. Mereka guys dapat duit gede dari semua itu, tuh gede banget. Aku percaya kita semua bisa jadi bagian dari solusi ini. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, edukasi orang-orang di sekitar kita. Kalau ada teman atau keluarga yang tiba-tiba cerita, asing, jangan langsung ngejudge, dengerin dulu, terus bantu cari info yang valid. Buat kamu yang dengerin ini, entah kamu perempuan, cowok, atau siapapun, coba deh bantu sebarin cerita ini. Bukan buat nakut-nakutin guys, tapi buat ngejaga. Biar makin banyak orang yang aware, makin banyak yang selamat. Dan ingat, kalau ada yang mencurigakan, kalian bisa laporin ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang disingkat BP2MI. Bisa ke polisi atau bahkan ke komunitas-komunitas lokal. Karena guys, sekecil apapun curigamu bisa nyelamatin nyawa orang. Semoga lewat cerita ini kamu makin peka, makin sadar, dan bisa jadi tameng buat diri sendiri atau orang-orang di sekitarmu. Kamu berhak dapat hidup yang lebih baik, tapi bukan dengan cara dijual. Kalau kamu lihat sesuatu yang aneh, kamu dengar ada yang janggal, suarain. Karena satu suara bisa nyelamatin satu hidup. Satu subscribe bisa mengobarkan semangat hidup seseorang. Dan satu viewer bisa mengedukasi cara pandang seseorang. Kalau kamu peduli, bantu share video ini. Harus like, komen, dan subscribe buat bantu lebih banyak orang tahu. Karena cerita kayak gini gak boleh hilang begitu saja. Oke guys, itu aja buat episode kali ini. Komen di bawah kalau kamu pernah nemu kasus serupa atau punya pendapat lain. Stay safe guys, jangan gampang tergoda janji manis, dan jangan lupa selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Saya Berry bersama Zona Kriminal.